Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan adapun mosi yang akan diperdebatkan untuk siang hari ini adalah Dewan ini menyesali glorifikasi terhadap konsep best friend forever. Sebelum saya memaparkan beberapa poin argumentasi, izinkanlah saya mendefinisikan mosi ini terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah glorifikasi yang dapat diartikan sebagai proses meluhurkan dan memuliakan. Lalu terdapat istilah dalam bahasa Inggris yaitu best friend forever yang berarti teman atau sahabat terbaik. Di sini saya selaku pihak oposisi akan menyanggah argumentasi yang telah diberikan oleh pihak afirmasi, yang mana pihak afirmasi telah menyampaikan bahwa tidak ada pertemanan yang abadi, namun hanya ada kepentingan abadi. Dewan juri yang saya hormati, kepentingan tiap individu berasal dari ikatan sosial, yang mana ikatan sosial itu kerap kali berawal dari sebuah pertemanan. Pihak afirmasi telah mengatakan bahwa glorifikasi dalam konsep best friend forever ini menimbulkan dampak kesengsaraan yang mana satu individu ini terikat dalam satu kelompok. Mari kita analogikan secara lebih mendalam. Pada satu situasi, asumsi bahwa manusia bersifat dinamis itu terasa benar, dan jika sifat dinamis ini didefinisikan sebagai kemampuan yang cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri, maka glorifikasi dalam konsep best friend forever ini bukanlah sebuah hambatan. Dewan juri yang saya hormati, tiap individu pasti memiliki kualifikasi lingkup pertemanannya masing-masing. Dan di sini, saya juga akan menegaskan bahwa tiap makhluk yang bernyawa berhak atas keputusan dirinya. Apabila manusia telah memutuskan untuk menjalin ikatan sosial dan mendeklarasikan bahwasannya mereka membentuk ruang lingkup pertemanan atau best friend forever, maka dapat dikatakan ikatan tersebutlah yang akan merancang dan membina karakternya secara berkala. Pihak afirmasi juga mengatakan bahwa dalam glorifikasi ini, individu akan rela memprioritaskan pertemanannya dibandingkan apapun. Jika kita meranahi konsep hak asasi manusia, maka itu adalah pilihan tiap individu. Perihal masalah yang ia rasakan di akhir itu adalah sebuah proses dari sebuah kehidupan. Apalah arti sifat dinamis jika tidak mengalami sebuah proses terlebih dahulu? Mereka cenderung akan sulit untuk berkembang dan bersosialisasi. Hal ini mengatakan bahwa proses alamiah dari sifat dinamis itu salah satunya berasal dari glorifikasi. Pihak afirmasi membahas bahwa tiap makhluk sosial akan merugikan dirinya sendiri jika glorifikasi ini dilakukan. Proses alamiah yang telah disampaikan oleh pihak afirmasi justru sangat bertentangan pada zaman yang serba berkelompok ini. Mari kita lihat mengapa hal itu bertentangan. Yang pertama, hakikat seorang manusia adalah seorang makhluk hidup yang haus akan validasi diri. Di sini, saya tidak mengatakan bahwa pemvalidasian akan diri itu buruk. Namun, setiap orang pasti membutuhkan dukungan, dorongan untuk membangun adrenalin pada dirinya. Membahas mengenai perkembangan karakteristik dan sudut pandang tentu akan berubah seiring berjalannya zaman. Secara logika, kita terus-menerus mengkonsumsi wawasan dan pengetahuan, baik itu dari sumber bacaan, media sosial, hingga lingkup pertemanan itu sendiri. Mengapa tidak memanfaatkan konsep best friend forever ini menjadi wadah evaluasi untuk merealisasikan sifat pertemanan yang dinamis? Pihak afirmasi menyatakan bahwa individu akan condong berkelompok dengan orang yang sejenis. Dari kalimat tersebut saja sudah menjelaskan bahwa konsep glorifikasi tidak sepenuhnya buruk, karena di dalam konsep best friend forever ini perlu diberikan banyak simpati, empati, dan rasionalitas yang selaras. Sehingga, jika satu individu ini ingin mengevaluasi bagaimana cara dia dan best friend forever-nya berpikir, bisa dimulai dengan apa yang terjadi pada mereka selama ini. Bandingkan skalanya dan lakukan evaluasi secara konsisten. Walaupun konsep best friend forever ini bisa kita nyatakan bersifat bebas, namun perlu adanya masukan agar sifat serta sikap kelompok tersebut terbina dan mengedepankan norma-norma sosial yang berlaku. Bahkan, jika kita selami analogi pihak afirmasi bahwa manusia mempercayai apa yang diamini oleh mayoritas, itu adalah kebebasan tiap individu. Mengapa pihak afirmasi seolah-olah mempersulit dan memberikan asumsi bahwa individu yang telah memutuskan untuk glorifikasi bersama temannya ini adalah tindakan negatif? Padahal, glorifikasi dalam konsep best friend forever ini cukup sesuai dan realistis di zaman sekarang. Rasa takut dikucilkan, dirudung apabila tidak turut andil ataupun ikut serta dalam narasi glorifikasi sebenarnya bukan berasal dari ruang lingkup tersebut, namun muncul karena karakter dan kepribadian diri individu itu sendiri.
Selayaknya manusia yang terus-menerus belajar, pasti memahami konsep kesengsaraan bagaimana yang akan muncul dalam pertemanan. Dan itu kembali lagi pada tiap personality individu. Apabila hal yang menimbulkan dampak kesengsaraan ini diantisipasi dengan sedemikian cara, maka glorifikasi ini bukan suatu permasalahan. Apalagi jika kita menerapkan norma-norma dan ideologi terkait. Membahas mengenai lingkaran BFF yang berbicara bahwa satu individu ini adalah sahabat terbaik dan abadi mereka dalam kehidupan, maka sikap positif yang tumbuh berdasarkan hal ini adalah loyalty individu ke individu lainnya. Glorifikasi tidak sepenuhnya dikelilingi oleh watak-watak disintegritas. Namun sebaliknya Dewan Juri yang saya hormati, banyak zona ataupun lingkaran glorifikasi yang melahirkan cikal bakal bangsa. Bagaimana caranya? Seperti contoh, dalam sebuah pertemanan best friend forever, manusia berinteraksi dan melakukan aktivitas sosial yang apabila ditekuni menjadi sebuah wadah pembentukan karakter. Dalam satu wilayah, terdapat glorifikasi yang mereka modifikasi menjadi sebuah organisasi, bertugas selayaknya relawan yang membincangkan peristiwa terkait dan saling memvalidasi kinerja pada lingkaran glorifikasi tersebut. Hal ini justru membangun pemikiran dan kemampuan interpersonal yang ada pada diri tiap manusia. Maka dari itu Dewan Juri yang saya hormati, glorifikasi dalam konsep best friend forever berperan penting dalam proses perkembangan sikap dan sifat manusia secara berkala dan konsisten. Makhluk sosial seperti kita sangat butuh dukungan dan binaan dari lingkaran pertemanan. Lalu, secara lantang, tegas, dan lugas, saya selaku pihak oposisi sangat menentang adanya mosi kali ini yang berisi Dewan ini menyesali glorifikasi terhadap konsep best friend forever. Baiklah, demikian argumentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih.